Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Adik-adik apa kabarnya nih hari ini? Kak Santa berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bersukacita untuk mengikuti ibadah PA hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak mau adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ayo persiapkan Alkitabnya dulu ya adik-adik. Kalau sudah dipersiapkan, sebelum masuk, kita akan bersaat teduh. Duduk yang manis, lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan berdoa pembukaan. Lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam tadi sampai pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat bernafas dan melaksanakan ibadah IHMPA. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini agar lancar dari awal sampai akhir, dan juga Tuhan berkati Kalisa yang akan membawakan firman pada hari ini, juga adik-adik klien agar dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, biar kita tambah semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Seperti Mentega dengan Roti. Ikutin gerakan kakak ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri untuk membaca Alkitab kita. Pembacaan ayat emas hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 9. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya.
Kakak ulangi ya, Galatia 6 ayat 9. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekian pembacaan ayat Mas hari ini. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, siapa nih yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangan siapa yang sudah siap. Kak Santa yakin adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kalisa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Ya, ayo adik-adik siapkan dulu firman Tuhannya. Diambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Nah, ayo. Oma ulangin lagi ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ke 8. Nah, sebelum kita membacanya, mari Alkitabnya tetap terbuka ya. Lalu kita berdoa dulu, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami semua akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berkatilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dan boleh kami mengerti, memahaminya. Dan Om Alisa yang bawa firman Tuhan memberitakan kepada anak-anak, berkati Om Alisa supaya Om Alisa dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, ingat Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Nah, Oma membacanya ya, kalian mendengarkannya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia sudah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku tidak menjadikan manusia, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, Oma mau ingetin lagi ya buat adik-adik ya. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, kan ada perintahnya Tuhan supaya si Adam dan Hawa tidak boleh memakan satu buah. Ya, ternyata Adam dan Hawa dia melanggar perintah Tuhan ya. Akhirnya Tuhan menghukum Adam dan Hawa untuk keluar dari Taman Eden ya. Lalu ada lagi nih manusia yang buat kejahatan lagi, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel juga, si Kain ini berbuat kejahatan, yaitu dia memukul adiknya sampai meninggal ya. Nah, itu juga berbuat kejahatan. Akhirnya manusia semakin lama makin banyak ya di muka bumi, tapi mereka banyak sekali berbuat dosa, yaitu berbuat kejahatan. Nah, jadinya dengan cara berbuat dosa itu ya, ketika manusia sudah itu berarti manusia sudah hidup jatuh ke dalam dosa ya. Lalu ini yang mengakibatkan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Lalu dosa semakin menguasai kehidupan manusia ya. Manusia jadi banyak melakukan kejahatan dan kekerasan. Di situ membuat hati Tuhan sedih sekali. Akhirnya itu dia di ayat berapa itu tadi tuh Tuhan katakan begini ya. Coba nanti lihat nih. Dia bilang Tuhan berfirman, ayat yang ke-6 dan ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Aduh, Tuhan sampai itu ya, berkata begitu ya. Tuhan menyesal karena manusia semakin hari semakin banyak sekali untuk berbuat dosa. Nah, akhirnya Tuhan punya rencana, yaitu bahwa manusia akan dimusnahkan di muka bumi. Tapi ada keluarga Pak Nuh ya. Pak Nuh ini bersama istri dan 3 anaknya dan 3 anak mantunya itu dia hidup benar di mata Tuhan. Dia mendapat belas kasihan dari Tuhan. Akhirnya satu keluarga itu yang diselamatkan. Nah, ini bacaan firman Tuhan pagi hari ini ya. Lalu apa sih Oma untuk ini hubungannya sama kita anak-anak? Nah, adik-adik di sini ya, dosa itu sekarang pun ya sudah banyak dilakukan oleh anak-anak, bukan orang dewasa saja, tapi pada anak-anak ya. Yang pertama yaitu siapa yang mendengar ini yang selalu dinasihatin sama mamanya atau papanya, mau mendengarkan nggak kalau orang tua kasih nasihat? Kalau kita salah, kita ditegur sama orang tua mau nggak? Pasti ada yang nggak mau terima, dinasihatin orang tua. Orang tua kalau kasih nasihat itu kira-kira salah nggak ya kalau kita udah berbuat salah, lalu misalnya orang tua nasihatin, tegurin kita, itu kira-kira salah apa benar? Pasti benar, karena orang tua itu tidak menginginkan anaknya lebih terus dan menerus untuk berbuat kesalahan.
Jadi orang tua selalu mengingatkan untuk hal yang salah jadi benar. Kita nggak boleh rasa sakit hati sama orang tua kita kalau kita ditegur ya. Eee, Lalu kita sama teman ya, sama teman kita suka berantem, itu bagus nggak? Itu Tuhan juga nggak suka dengan cara begitu. Tuhan marah, nggak suka kalau berantem-berantem gitu. Eee, Coba kalian, Tuhan punya rencana hukuman bahwa Dia akan membuat air bah. Ternyata benar, Tuhan bikin air bah. Ya, hukumannya untuk kita pasti ada kalau kita selalu eee, melawan perintah orang tua, nggak dengar-dengaran orang tua, lalu kita berantem sama teman, ya, atau sama adik kakak. Adik kakak dah, lihat nih, adik kakak rebutan mainan. Kakak nggak mau ngalah, adik nggak mau ngalah, sampai mamanya kepalanya pusing pegang ini anak, ribut aja, berantem aja. Siapa yang di sini adik kakak suka berantem-berantem yang nggak habis-habisnya? Pasti ada ya. Nah, coba yang sering-sering berantem adik kakak diberhentikan, saling minta maaf gitu ya. Bilang baik-baik sama kakak atau sama adik, aku pinjam dulu ya gitu. Jangan main ambil aja. Lalu apa? Kita sih boleh kan main handphone boleh ya, main HP boleh, tapi tolong jangan kelamaan. Mama kan suka teriak-teriak tuh, "Adek, kakak jangan terlalu lama main HP-nya nanti matanya sakit." Nah, tetap aja cuek aja main sampai berjam-jam, nggak boleh. Nah, lalu apa tuh adik-adik? Gambar apa tuh? Anak lagi main HP, ya. Dalam suasana sekolah online ya, kebanyakan anak-anak pada banyak main HP ya. Kata bosan di rumah melulu, tapi mereka nuntut untuk main HP. Boleh saja kita boleh main HP, boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti akibat itu semua apa? Tuh lihat matanya bisa bengkak ya. Anak-anak gak boleh ya terlalu lama main HP. Jadi semua kejahatan ya, semua kejahatan pasti ada akibatnya. Yaitu itu dia yang nggak rajin, yang nggak dengar nasihat orang tua, dia akan misalnya tadi orang tua marah, misalnya dia nggak belajar, orang tua tegur supaya mau rajin belajar. Nah, kalau orang yang malas belajar pasti akibatnya apa? Tidak naik kelas. Karena tidak mau dengar nasihat orang tua. Lalu kalau kita sering berantem sama teman, akibatnya apa? Kita nggak punya teman. Nah, lalu begitu juga adik kakak nggak sayang-sayang, nggak mengasihi satu sama yang lain. Akibatnya apa? Udah satu sama lain tidak peduli sebagai adik kakak, nggak ada sayangnya. Lalu itu tadi main HP, akibat bermain HP kelamaan apa? Yaitu mata kita jadi rusak. Jadi semua kejahatan yang kita buat ya pasti ada hukumannya. Lain dengan orang-orang, anak-anak yang hidupnya baik di mata Tuhan ya, yaitu nih dia mau belajar bersama sama teman, berbagi ilmu ya. Dia belajar. Kalau kita yang punya pintar gitu, teman tanya ini bagaimana, dia berbagi. Terusannya yang kedua, teman jatuh lalu kita tolong ya, kita tolong, jangan kita tertawakan, tidak boleh, harus kita tolong. Lalu apa lagi nih? Nah, buang sampah pada tempatnya, itu juga suatu perintah ya. Kalau kita buang sampah sembarangan, akhirnya rumah kita semua kotor, lalu jalanan juga kotor. Satu orang buang sampah satu, kalau yang lewat berpuluh-puluh orang, akhirnya apa? Kotor jalanan atau rumah kita. Nah, karena
kebersihan itu penting untuk kehidupan kita ya, supaya kita jangan mudah kena penyakit. Lalu, nah itu dia. Nah, pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan kepada manusia, masyarakatnya ya, rakyatnya untuk taat pada 3M, yaitu memakai masker, lalu kita harus mencuci tangan, lalu menjaga jarak ya, menjaga jarak. Itu perintah dari pemerintah. Supaya apa? Supaya kita jangan mudah kena COVID. Nah, jadi peraturan-peraturan ini ya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti kita diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita jangan kena hukuman dari Tuhan? Yaitu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yaitu kita mau berbagi, kita mau mengasihi, terlebih ya, setiap kejahatan atau kesalahan yang kita sudah perbuat, kita segera minta maaf sama Tuhan, lalu minta maaf sama orang tua ya. Jangan diemin aja ya, jangan sampai iblis menguasai diri kita, hidup kita, sehingga kita selalu berbuat kejahatan, selalu menyakiti hati orang tua, hati teman ya. Nah, kita selalu minta. Nah, di sini siapa yang rajin berdoa? Siapa yang rajin baca Alkitab? Nah, setiap anak-anak Tuhan yang rajin berdoa dan yang rajin membaca Alkitab, pasti dia bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat ya. Nah, pasti dia bisa, kalau ada teman mau ajak dia untuk mencuri misalnya, tapi anak yang rajin baca Alkitab dan rajin berdoa ini, pasti dia bilang jangan ya, dia melarang orang yang berbuat jahat itu gitu. Jadi gitu adik-adik, rajinlah berdoa, membaca firman Tuhan, dan ingat segala kesalahan yang kita perbuat, kita harus segera minta ampun kepada Tuhan dan juga kepada orang tua, supaya kita terhindar dari hukuman ya, hukuman dari Tuhan maupun hukuman dari orang tua. Nah, jadi firman Tuhan hari ini hendak mengatakan bahwa kita itu harus hidup benar di mata Tuhan ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang hidup benar di mata Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita nonton video dulu yuk. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong.
bapak adalah orang tua kamu, nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, nak. Is, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat. Ayo. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kak Santa harap firman yang sudah disampaikan Kalisa tadi dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari hal yang positifnya. Sekarang, biar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, anak-anak sekalian, kita akan masuki doa syafaat ya. Nah, di dalam doa syafaat ini adik-adik juga nanti ikut berdoa ya. Berdoa kalau kalian punya kesalahan sama teman, sama orang tua, sama kakak atau adik, kalian minta ampun, minta maaf ya sama Tuhan, supaya Tuhan mau memaafkan kesalahan kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami hendak mengucap syukur terima kasih. Kami Tuhan izinkan untuk mendengarkan berita kebenaran itu. Ya Tuhan, ampuni kesalahan dan dosaku yang melawan perintah-Mu. Jadikan aku anak yang hidup dalam kebenaran. Makasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua di dalam menjalankan kehidupan ini dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak berdoa bagi negara Indonesia. Tuhan tahu negara kami sedang dilanda oleh COVID. Tuhan Yesus tolong kami, tolong negara kami, tolong pemerintah kami, supaya negara ini dapat bebas dari COVID. Tuhan berkati Bapak Presiden hingga Pak RT, supaya mereka dapat memimpin negara ini penuh dengan bijaksana, arif, jujur, dan adil. Tuhan Yesus yang baik memberkati juga gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB, lebih khususnya lagi gereja GPIB Trinitas. Tuhan berkati para pendeta yang ada, Bapak Pendeta Teddy, Bapak Pendeta Adri, Bapak Pendeta Sakarias. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, Tuhan berkati segala usaha karya dalam keluarga. Ya Tuhan, teristimewa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk mereka semua. Kami juga hendak berdoa bagi para majelis, pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia yang ada, orang kantor, poster, sopir, dan jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 4, dan jemaat yang simpatisan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam tugas pelayanan, pekerjaan, usaha karya mereka, dan pergumulan mereka masing-masing. Engkau yang Maha Tahu Tuhan, kiranya kasih sayang Tuhan menyertai memberkati mereka, dan juga Tuhan memberkati mereka yang sedang sakit. Tuhan tolong berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan mereka yang dalam masa pemulihan, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan yang total dari-Mu ya Tuhan. Dan juga mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan tolong bukakan pintu pekerjaan. Tuhan berkati juga bagi mereka yang merindukan buah hati, berkati mereka dengan kerinduan memiliki pasangan hidup, dan berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Tak lupa kami dah berdoa bagi anak-anak yang Kau kasihi. Berkatilah anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, memberkati dalam bangku pendidikan mereka, yang mana sampai saat ini pelajaran masih melalui online. Tuhan berkati supaya semua anak-anak
Tuhan boleh rajin untuk tetap setia mengikuti pelajaran secara online. Tuhan Yesus memberkati para orang tua dalam mendidik, mengajar mereka, biar roh kesabaran, ketabahan selalu ada pada mereka, supaya mereka dapat mendidik anak-anak penuh dengan cinta kasih sayang. Berkati anak-anak supaya menjadi anak-anak yang patuh, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, terlebih patuh, hormat, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga anak-anak yang sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Berikan kepintaran, kecerdasan yang daripadamu. Bapa dalam surga, demikian kami juga ada berdoa bagi kakak-kakak pelayan. Memberkati kakak-kakak pelayan di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan berkati mereka. Terutama Tuhan berkati pelayanan mereka, supaya kakak-kakak pelayan tetap eksis di dalam pelayanannya yang telah Engkau percayakan kepada mereka semua. Makasih Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup dan kehidupan kami semuanya. Dan segala permohonan kami Tuhan, kehendak-Mu saya jadilah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nanti persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan dapat diberikan ke Mama Papa ya. Mari kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan dari sebagian kecil rezeki yang kami miliki. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi perluasan ladang Tuhan dan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik yang kekasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Sebelum kita berpisah satu sama yang lain, kita akan terima berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita masuk dalam saat teduh.